Pahlawan luar angkasa, Misilium. Di alam semesta yang luas, terdapat sebuah planet kecil yang bernama Lunaria. Planet ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk aneh yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu makhluk itu adalah Misilium, seorang makhluk kecil dengan kulit berwarna biru terang dan mata yang menyala-nyala. Dia adalah pahlawan luar angkasa yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan hati yang besar. Misilium hidup di desa kecil yang terletak di bagian utara Lunaria. Desanya adalah tempat perdamaian dan kebahagiaan, di mana semua makhluk hidup bersama dengan damai. Namun, satu hari, ancaman datang dari alam semesta luar. Sebuah armada kapal perang jahat yang dikenal sebagai Armada Kejayaan mendekati Lunaria dengan niat jahat. Misilium merasa terpanggil untuk melindungi desanya dan planetnya dari ancaman ini. Dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menghentikan Armada Kejayaan. Dengan hati yang penuh tekad, Misilium pergi ke kuil kekuatan di hutan terlarang untuk mengaktifkan kekuatan luar angkasanya. Ketika Misilium tiba di kuil kekuatan, dia bertemu dengan seorang bijak tua yang mengajarkan kepadanya cara mengendalikan kekuatannya. Misilium belajar bagaimana menggunakan energi alam semesta untuk membentuk perlindungan dan senjata. Selain itu, dia juga belajar tentang kekuatan hati yang kuat, yang akan menjadi senjatanya yang paling mematikan. Dengan kekuatan dan pengetahuan yang baru ditemukan, Misilium kembali ke desanya, siap untuk menghadapi Armada Kejayaan. Pertempuran epik pun dimulai. Armada Kejayaan memiliki teknologi canggih dan pasukan yang kuat, tetapi Misilium tidak pernah menyerah. Dengan kekuatan hati dan keberanian, dia berhasil menghancurkan setiap kapal perang yang datang. Namun, di tengah pertempuran, Misilium menyadari bahwa ada sosok jahat di balik Armada Kejayaan. Sosok ini adalah Lord Malakar, seorang tiran yang menginginkan kekuasaan absolut di seluruh alam semesta. Misilium tahu bahwa dia harus menghadapi Lord Malakar untuk mengembalikan kedamaian di Lunaria. Akhirnya, pertempuran sengit antara Misilium dan Lord Malakar terjadi. Kekuatan mereka saling bentrok, mengguncang alam semesta itu sendiri. Meski Lord Malakar memiliki kekuatan yang luar biasa, Misilium memiliki kekuatan hati yang lebih besar. Dengan tekad yang bulat dan cinta untuk desanya, Misilium berhasil mengalahkan Lord Malakar. Setelah kekalahan Lord Malakar, Armada Kejayaan melarikan diri, dan perdamaian kembali mengalir ke Lunaria. Misilium kembali ke desanya sebagai pahlawan yang dihormati oleh semua makhluk di planet tersebut. Dia belajar bahwa kekuatan hati adalah senjata terkuat yang bisa dimiliki seseorang, dan bahwa dengan kebaikan, keberanian, dan tekad, kita dapat mengatasi bahkan ancaman terbesar. Cerita tentang pahlawan luar angkasa Misilium segera menyebar ke seluruh alam semesta, menginspirasi banyak makhluk luar angkasa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan keberanian. Dan di alam semesta yang luas, kisah Misilium tetap menjadi salah satu legenda yang paling dihormati dan dikenang. Setelah mengalahkan Lord Malakar dan mengembalikan perdamaian ke Lunaria, Misilium tidak berhenti pada pencapaian tersebut. Dia menyadari bahwa ada banyak planet lain di alam semesta yang mungkin menghadapi ancaman serupa. Karena itu, dia memutuskan untuk menjelajahi alam semesta sebagai pelindung yang berkeliling, siap membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya. Misilium memulai petualangannya dengan mengunjungi planet-planet yang berbeda, membantu makhluk-makhluk di sana melawan berbagai ancaman. Di satu planet, dia melawan serangan makhluk ruang angkasa yang haus darah. Sementara di planet lain, dia membantu para ilmuwan menghentikan badai asteroid yang mengancam kehidupan. Selama petualangannya, Misilium bertemu dengan berbagai teman baru. Salah satu temannya adalah Zara, seorang penjelajah luar angkasa yang memiliki kecerdasan tajam dan teknologi canggih. Mereka menjadi pasangan yang tak terpisahkan, bekerja sama untuk menjaga kedamaian di alam semesta. Namun, Misilium juga menghadapi banyak rintangan dan musuh baru. Salah satu musuh terkuatnya adalah Raja Drakar, seorang penjahat luar angkasa yang mengendalikan pasukan makhluk luar angkasa yang sangat kuat. Raja Drakar iri pada ketenaran Misilium dan berusaha menghancurkannya. Pertempuran mereka yang epik sering mengguncang alam semesta, tetapi Misilium selalu muncul sebagai pemenang. Selama petualangannya, Misilium juga belajar banyak tentang berbagai kebudayaan dan makhluk luar angkasa yang berbeda.
Dia menyadari betapa beragamnya alam semesta ini dan bahwa kebaikan dan persatuan adalah kunci untuk menjaga perdamaian di seluruh alam semesta. Kisah Misilium sebagai pahlawan luar angkasa menjadi terkenal di seluruh alam semesta, dan banyak yang menginspirasi olehnya untuk mengikuti jejaknya. Dia mendirikan Liga Pahlawan Luar Angkasa, sebuah kelompok yang terdiri dari para pahlawan yang bersatu untuk menjaga perdamaian dan keadilan di alam semesta. Petualangan Misilium terus berlanjut, dan dia tidak pernah berhenti dalam misinya untuk melindungi alam semesta dari ancaman. Dia tahu bahwa ada banyak petualangan dan tantangan yang menantinya, tetapi dengan kekuatan hati, keberanian, dan tekad yang kuat, dia siap menghadapi semua. Misilium terus menjalani petualangan yang menakjubkan di seluruh alam semesta. Setiap planet yang dia kunjungi menghadapi berbagai tantangan, dan Misilium selalu siap untuk membantu. Dengan kekuatan fisik dan hati yang kuat, dia mengatasi berbagai ancaman dengan bijaksana dan kebaikan. Suatu hari, Misilium mendapat panggilan darurat dari planet Zephyria, sebuah planet yang dihuni oleh makhluk terbang berbulu lembut yang dikenal sebagai Zephyrians. Mereka menghadapi bencana besar karena cuaca yang tidak terduga dan badai dahsyat yang mengancam kehidupan mereka. Misilium segera bergegas ke planet Zephyria untuk membantu. Saat tiba di planet Zephyria, Misilium bertemu dengan Raja Zephyrus, pemimpin Zephyrians. Raja Zephyrus menceritakan bahwa cuaca buruk disebabkan oleh makhluk raksasa yang dikenal sebagai Stormbringer, yang menguasai badai dan petir. Stormbringer telah marah dan tidak ingin pergi, mengancam menghancurkan planet Zephyria. Misilium tahu bahwa dia harus menghadapi Stormbringer untuk menyelamatkan planet tersebut. Dia bekerja sama dengan Raja Zephyrus dan para Zephyrians untuk merancang rencana untuk menghadapi Stormbringer. Mereka membutuhkan alat khusus yang dapat mengendalikan badai, dan Zara, teman Misilium, merancang alat tersebut. Pertempuran dengan Stormbringer tidaklah mudah. Makhluk raksasa itu sangat kuat dan memiliki kendali penuh atas badai dan petir. Namun, Misilium tidak pernah menyerah. Dia menggunakan kekuatan hati dan keberaniannya untuk melawan Stormbringer. Pertempuran sengit pun terjadi, mengguncang langit planet Zephyria. Dengan tekad yang bulat dan dukungan dari Raja Zephyrus dan Zephyrians, Misilium berhasil mengalahkan Stormbringer. Makhluk raksasa itu mengalah dan pergi, membawa badai dan petirnya bersamanya. Planet Zephyria kembali ke kondisi normal, dan para Zephyrians bersyukur kepada Misilium atas bantuannya. Misilium melanjutkan perjalanannya ke berbagai planet lain, terus siap untuk membantu yang membutuhkan. Setiap petualangan membawa pengalaman baru, pelajaran, dan persahabatan. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapinya, kekuatan hati dan kebaikan selalu menjadi senjata terkuatnya.